Ini edisi 12 April 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dipastikan sengaja dibakar, identitas pelaku pembakaran rumah warga Kariu belum diketahui polisi. Dua rumah warga Kariu, Pulau Haruku, Maluku Tengah dipastikan sengaja dibakar oleh orang tak dikenal atau OTK. Namun sampai sejauh ini polisi belum bisa mengungkapkan siapa pelaku pembakaran rumah itu. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif menegaskan akan mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku pembakaran rumah warga tersebut. Karena itu Lotaria meminta semua pihak agar tidak mengaitkannya sebagai persoalan antar negeri. Ia juga meminta warga untuk tidak terprovokasi dengan insiden tersebut. Selain itu, Latif juga meminta bantuan masyarakat agar dapat memberikan informasi terkait pelaku kejahatan itu. Saat ini lanjutnya di Treskrimum Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon sementara melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kebakaran rumah sendiri diketahui saat aparat pengamanan melakukan patroli di desa tersebut. Saat sedang berpatroli, mereka melihat ada titik api pada sebuah rumah yang berada di bagian belakang Kampung Kariu. Jam malam diberlakukan usai insiden pembakaran rumah warga Kariu. Orang luar juga dilarang masuk. Polisi memberlakukan jam malam di Kariu, Pulau Haruku, Maluku Tengah usai terbakarnya dua rumah warga di wilayah itu. Kebijakan itu diinstruksikan Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif kepada personil yang berjaga di sana. Dalam rilisnya, Latif menyebut pihaknya akan memberlakukan jam malam mulai pukul 8 malam sampai dengan 6 pagi. Selain itu, orang luar tidak boleh masuk di Desa Kariu kecuali dengan alasan tertentu seperti ibadah atau lainnya. Lotaria juga mengimbau warga jangan mudah terprovokasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi tersebut. Bahkan dirinya meminta bantuan masyarakat agar dapat memberikan informasi terkait pelaku kejahatan itu. Seperti diberitakan, kebakaran rumah itu diketahui saat aparat pengamanan melakukan patroli. Mereka melihat titik api pada sebuah rumah yang berada di bagian atas atau tepatnya paling belakang Kampung Kariu. Pelaku sempat dikejar namun berhasil lolos, lari masuk dalam hutan yang gelap. Rumah yang terbakar sempat dijinakan menggunakan peralatan seadanya, namun terbuat dari bahan mudah terbakar atau setengah permanen. Rumah itu sulit dijinakan hingga merembet, membakar satu rumah di sebelahnya. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kepala desa pecat staf kantor desa Musihuei di Seram Barat disegel.
Kantor Desa Musihuei, Taniwil Timur, Seram bagian barat disegel warga menggunakan balok kayu. Peristiwa penyegelan itu terjadi pada Selasa 12 April 2022 pagi tadi. Sebabnya warga tak terima keputusan Kepala Desa atau Kades Musihuei, Buce Maitale, yang memecat stafnya. Kantor desa itu disegel dengan cara pintu ditutup menggunakan papan dan balok kayu. Dari rekaman video pendek yang diterima tribunambon.com, dua pria berbaju putih dan garis-garis pink hitam sedang memaku pintu masuk kantor desa. Selain itu, mereka juga menempelkan tulisan di dinding kantor desa dengan nada proses terhadap Kades. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya membenarkan aksi penyegelan itu dilakukan warga setempat pagi tadi. Menurutnya, aksi terjadi karena kesalahpahaman antara Kades Musihuei dengan bawahannya yang telah dipecat. Pasalnya, lanjut dia, mereka dipecat begitu saja tanpa alasan yang jelas. Selain itu, SK pemberhentian mereka diterbitkan tanpa ada rekomendasi dari camat. Diketahui ada 4 staf desa Musihuei yang dipecat. Mereka diantaranya Kasih Kesejahteraan, Riki Anakota, Kasih Pemerintahan, Malvin Maitale, Kaur Perencanaan, Jembris Luhah Pelumeti, dan Kaur Umum Kaleb Maitale. Hingga berita ini diterbitkan, kami sedang mencoba mengonfirmasi Kades Musihuei terkait pemecatan 4 stafnya. Bagian protes sebenarnya kan kursi DSK itu otomatis yang ada aksi itu. Ya, iya kan ada surat itu semua kan itu baca. Kita balik ya kacamata udah. Itu kan bagian protes sebenarnya kan kursi DSK itu otomatis yang ada aksi itu. Polisi ringkus satu lagi pengusaha tambang emas ilegal di Gunung Botak. Satu lagi pengusaha penambang emas tanpa izin atau PT di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru ditangkap polisi. Pengusaha tersebut diketahui berinisial WA alias MAS, alias Mas Win. Pria 40 tahun, warga desa Mainetat, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru itu kini ditahan di rumah tahanan Polda Maluku di Kota Ambon. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat menyatakan Mas Win ditangkap saat mengolah emas di rumahnya Jumat 8 April 2022 malam. Tersangka dibekuk tim Subdit 4 Tipiter, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku. Ia disergap setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pemurnian atau pengolahan material emas di rumahnya di Dusun Rawamangun RT 019 RW 006 Desa Wainetat, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru. Setelah tiba di rumahnya, tim menemukan tersangka sedang melakukan proses pembakaran emas. Tim kemudian menemukan 2 buah logam emas yang telah dicetak pada tempat cetakan dengan berat 401,48 gram serta alat pembakaran emas. Tersangka diketahui telah melakukan kegiatan usaha pemurnian logam emas tanpa izin tersebut sejak Februari 2022.
Pertashop di Maluku tak layani Pertalite. Ini penjelasan Pertamina. Ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di sejumlah Pertashop disoroti masyarakat hingga anggota DPRD Maluku. Pasalnya 11 titik pengisian Pertashop tak ada satupun yang menyediakan Pertalite. Sales Branch Manager PT Pertamina Maluku, Yunus Muharrahman, menegaskan hal itu merupakan program dari pusat, sehingga Pertamina Regional tak memiliki hak untuk merubah kebijakan tersebut. Pertamina Regional hanya menjalankan program sesuai arahan dari Jakarta. Lanjutnya, bukan hanya di Ambon, Pertashop di seluruh Indonesia juga tidak layani Pertalite. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Ricky David Helaham, mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, jika Pertalite juga bisa disediakan di Pertashop, maka antrian kendaraan pada SPBU bakal berkurang. Tribuners, kita beralih ke berita terakhir. Tingkatkan kualitas pembangunan, ini langkah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku. Tingkatkan kualitas pembangunan, Dinas Perumahan dan Permukiman atau PKP Provinsi Maluku gelar Forum OPD Tahun Anggaran 2022 di Hotel Grand Place, Selasa 12 April 2022. Ketua Panitia Kegiatan Diana mengatakan forum OPD ini guna meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman di Maluku. Lanjutnya, peningkatan dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi dan penajaman program kerja demi terwujudnya target yang dicanangkan. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menilai langkah Dinas PKP Maluku selama tahun 2021 sudah berjalan baik. Penilaian itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana status kepemilikan rumah di Maluku mencapai 75,13%. Rumah beratap seng mencapai 90,18%, berdinas tembok 81,60% dan berlantai keramik atau semen 88,43%. Sedangkan sumber daya penerangan listrik mencapai 98,68%. Meski begitu, Orno mengingatkan bahwa masih ada sejumlah program yang harus dikejar dalam waktu dekat. Di antaranya pencapaian air bersih hingga 100%, penurunan permukaan kumuh 0%, dan peningkatan sanitasi masyarakat 100%. Selain itu, penuntasan angka kemiskinan di Bumi Raja-Raja juga segera bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri sejumlah kepala dinas permukiman sejumlah kabupaten di Maluku. Coba saya cek ya proposal yang pernah disampaikan waktu itu sudah sejauh mana ya, karena ini kan secara teknis juga maupun secara administratif dibahas oleh kawan-kawan di Cipta Karya ya, dan juga di Maluku ini. Artinya mungkin bisa secara Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi saudara Kota Ambon yang menjalankan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.